Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya itu perkenalkan nama saya Cynthia Hanifah Viola dengan NIM 2103516. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Rima Desi SPD MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan uh, menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh LKPD Materi Hukum Dasar Kimia berbasis inquiry terstruktur pada leadership terhadap hasil belajar untuk fase E SMA 1 Pariaman. Latar belakang dari penelitian yang saya buat itu dengan dilihatnya rendahnya hasil belajar siswa, uh, uh, diperlukan proses pembelajaran yang lebih efektif. Model pembelajarannya efektif untuk mengatasi kemampuan berpikir kritis peserta didik yang rendah adalah pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry terstruktur adalah untuk memperkenalkan konsep, proses, keterampilan, dan metode pendidikan, memandu peserta didik dalam penemuan-penemuan yang spesifik dan menyediakan pengalaman sebagai basis pembelajaran bersama. Yang bagaimana penelitian ini terfokus pada penggunaan pengaruh LKPD materi hukum dasar kimia berbasis inquiry terstruktur pada leadership terhadap hasil belajar untuk fase E SMA 1 Pariaman. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama yaitu kurangnya pengaruh LKPD materi hukum dasar kimia berbasis inquiry terstruktur. Yang kedua yaitu guru yang sangat dominan menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu kurang tepatnya seorang guru dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran dalam menyampaikan konsep tertentu memungkinkan akan mempengaruhi proses hasil belajar. Yang keempat yaitu dalam materi hukum dasar kimia mengalami kesulitan. Batasan masalahnya yaitu penelitian di sini menitikberatkan pada pengaruh LKPD materi hukum dasar kimia berbasis inquiry terstruktur pada leadership terhadap hasil belajar untuk fase E SMA 1 Pariaman. Perumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh LKPD materi hukum dasar kimia berbasis inquiry terstruktur pada leadership terhadap hasil belajar untuk fase E SMA 1 Pariaman. Tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis pengaruh LKPD materi hukum dasar kimia berbasis inquiry terstruktur pada leadership terhadap hasil belajar untuk fase E SMA 1 Pariaman. Manfaat penelitian, yang mana manfaatnya ada 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi peneliti, yang kedua yaitu manfaat bagi siswa, yang ketiga yaitu manfaat bagi siswa. Yang bagaimana manfaat bagi peneliti itu untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh, mengembangkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki selama menempuh pendidikan di program studi pendidikan kimia Universitas Negeri Padang. Bagi siswa, LKPD ini dapat menjadi bahan ajar yang berisi penjelasan mengenai materi pembelajaran berguna untuk mempermudah kegiatan belajar di kelas dalam belajar materi hukum dasar kimia. Bagi guru, LKPD ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam mengajar materi hukum dasar kimia dan menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan salah satunya proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama yaitu LKPD. Menurut Ratna Willis, Dahar dalam Munifatun mengungkapkan bahwa lembar kerja peserta didik adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan interaksi dari guru kepada siswa agar dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas belajar melalui praktek atau penyerapan hasil belajar untuk mencapai tujuan instruksional atau perintah. Selanjutnya itu leadership. Leadership adalah salah satu platform
aplikasi yang menyediakan wadah untuk membantu guru membuat materi, soal, kuis yang lebih interaktif dengan berbagai jenis model seperti seret dan lepas, mencocokkan, pilihan ganda, dan masih banyak penilaian lainnya yang dapat dikerjakan secara online atau digital. Aplikasi ini sangat menarik dan juga membantu guru untuk memudahkan penkoreksian pekerjaan. Selain itu, sangat mudah digunakan untuk penggunaan media ini untuk interaksi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya itu hasil belajar. Hasil pembelajaran merujuk pada kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. Hal ini mencakup berbagai kompetensi atau keterampilan termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang tercapai setelah proses belajar dan mengajar. Selanjutnya itu model pembelajaran inquiry. Inquiry terstruktur merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis, pemecahan masalah, dan komunikasi matematis siswa. Menurut Sudipjo dan Handayani 2017. Selanjutnya yaitu materi hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Ada beberapa hukum dasar kimia yang perlu diketahui dan dipelajari. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua itu hukum perbandingan tetap atau hukum Gauss. Yang ketiga itu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat itu perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Yang kelima itu hukum hipotesis Avogadro. Selanjutnya itu penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian Mary 2013 yang berjudul Pengembangan LKPD Materi Hukum-Hukum Dasar Kimia yang berbasis inquiry terstruktur pada Leforset untuk fase SMA penelitian ini yang sebelumnya itu lebih ke pengembangan untuk yang berbasis pengembangan untuk memvalid dan praktis. Jadi dari penelitian ini saya akan melanjutkan penelitian ini ke keefektivitasan dalam LKPD materi hukum-hukum dasar kimia yang berbasis inquiry terstruktur pada Leforset untuk fase SMA pada SMA 1 Pariaman. Selanjutnya itu penelitian Prastika 2019 yang berjudul efektivitas penggunaan LKPD konsep MOL berbasis inquiry terstruktur dengan penekanan pada 3 level representasi terhadap hasil belajar peserta didik. Yang berdasarkan analisis data menunjukkan lembar kerja siswa berbasis inquiry terstruktur dengan penekanan pada 3 tingkat representasi terbukti efektif terhadap hasil belajar. Yang ketiga itu penelitian Anggraini 2020 yang berjudul pengaruh modal pembelajaran inquiry terbimbing pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit terhadap hasil belajar SMA siswa kelas 10 SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit setelah hasil belajar siswa kelas 10 SMA dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 atau sama dengan 0,036 lebih kecil 0,5 dan peningkatan hasil belajar siswa pada aspek kognitif dengan rata-rata sedang kategori sedang. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Sistem pembelajaran dengan LKPD Leforset berbasis inquiry terstruktur yang sudah lolos uji validitas dan praktikalitas tapi belum uji efektivitas di siswa kesulitan memahami materi hukum-hukum dasar kimia. Dengan itu kita bisa menggunakan LKPD yang telah diuji validitas dan praktikalitasnya untuk mengetahui
mengetahui hasil belajar yang kurang maksimal dengan jadi kita bisa menggunakan LKPD-nya untuk hasil yang lebih maksimal dengan menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang pertama yang dilakukan itu pretest. Pada kelas eksperimen, pembelajaran dengan LKPD berbasis inquiry terstruktur dan post-test, siswa aktif dalam pembelajaran. Sedangkan kelas kontrol melakukan pretest dan pembelajaran dengan LKPD yang bukan berbasis inquiry terstruktur dan dilakukan juga post-test dan siswa aktif dalam pembelajaran. Setelah itu dilihat hasil belajar siswa dan dibandingkan hasilnya. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini disusun hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut. Karena adanya perbedaan rata-rata hasil belajar kimia antara siswa yang menggunakan LKPD berbasis inquiry terstruktur dan LKPD yang bukan berbasis inquiry terstruktur pada materi hukum-hukum dasar kimia. Salah satunya tidak adanya perbedaan rata-rata hasil belajar kimia antara siswa yang menggunakan LKPD berbasis inquiry terstruktur dan LKPD yang bukan berbasis inquiry terstruktur pada materi hukum dasar kimia. Metodologi penelitian, yang mana jenis penelitian dan variabel. Metodologi penelitiannya itu metodologi kuantitatif, desain penelitiannya itu quasi eksperimen. Terus selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel bebasnya itu pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis inquiry terstruktur dan bahan ajar yang tersedia di sekolah. Selanjutnya itu variabel terikat, yaitu dilihat dengan hasil belajar peserta didik di kelas 11 IPA SMA 1 Pariaman. Selanjutnya itu variabel kontrol, yaitu bisa dilihat dengan guru yang mengajar, alokasi waktu, materi, kurikulum, serta soalnya pada tes awal atau pretest dan post-test. Data, itu data primer dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa SMA, MA, fase E. Populasi dan sampel. Populasi penelitiannya itu peserta didik kelas 10 IPA di SMA 1 Pariaman. Dan sampelnya terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan teknik per proses sampling. Metodologi penelitian. Pada penelitian, prosedur penelitian yaitu melakukan tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Dan pengumpulan data yaitu dilakukan observasi awal, angket, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Instrumen penelitiannya itu yang pertama dilakukan uji validitas dan reliabilitas tes, daya pembeda soal, dan indeks kesukaran soal. Teknik analisis data yang dilakukan itu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga itu uji hipotesis, dan keempat uji normalitas gain atau endgain. Baiklah, sekian dari presentasi dari proposal saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.